Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Di segmen sebelumnya ada banyak informasi tentang kopi. Dari kandungan kopi sampai jawaban dari netizen tentang kebiasaan ngopinya seperti apa. Nah, di segmen kali ini telah hadir Dr. Adityo. Nah, beliau ini adalah seorang entusias kopi. Tapi dokter juga. Ya. Betul ya, berarti dokter dan entusias kopi. Betul sekali. Paket komplit berarti ya, Dok? Ya, paket komplit berarti karetnya 2 ya. Oh, karetnya 2. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak Ergi. Baik sekali. Alhamdulillah. Saya pertama kali disuruh syuting program ini langsung senang loh, Dok. Karena temanya itu emang benar-benar lagi kekinian banget ya, Dok ya. Kenapa kok? Senangnya tuh kenapa awalnya? Senangnya karena tentang kopi. Saya suka kopi, tapi belum tahu banyak tentang kopi nih, Dok. Oke, berarti ini kebetulan datang di tempat yang pas ya. Iya, Oke. betul banget. Dok, dari sekian banyak komposisi kopi yang sudah dijelaskan Ya. tadi kepada segmen sebelumnya nih, ada salah satu senyawa yang paling menonjol dan umum banget kita sering ketahui, yaitu kafein. Ya. Nah, boleh dong, Dok, dijelaskan kafein itu apa sih, Dok? Ya, jadi kafein itu sebenarnya adalah senyawa utama yang ada di kopi. Jadi kalau misalkan bahasa kimianya adalah trimethylxanthin, jadi dia adalah senyawa yang bisa membuat kode di tubuh kita, reseptor tubuh kita itu diambil alih terhadap pola pengkodaannya dari kafein ini. Jadi kalau misalkan bisa secara singkat adalah ini adalah salah satu reseptor neurotransmitter yang akan merangsang sesuatu. Merangsang apa? Yaitu kerja otot, kemudian kerja jantung, kerja saraf kita, juga bahkan sampai di kerja otak kita. Itu di situ semuanya terkandung dari kafein, dan biasanya kafein juga itu kita gunakan pada senyawa obat tertentu dan memang digunakan sebagai terapi medis juga pada kondisi kesehatan tertentu. Tertentu ya, Dok ya. Nah, bagaimana nih, Dok, cara kerja dari kafein sehingga bisa maksudnya tuh meningkatkan kesehatan yang bisa didapatkan dari konsumsi secangkir kopi? Ya. Jadi kalau misalkan beberapa jurnal yang sudah ada di luar, khususnya luar negeri ya, yang banyak meneliti tentang kafein ini. Kafein ini baik dikonsumsi dan itu juga membuat kita memiliki efek bagus pada takaran tertentu. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Jadi kafein kapan sih dia dikatakan baik dikonsumsi? Jika kita konsumsinya dengan kadar yang pas. Sama aja kalau misalkan kita lagi makan. Kita makan memang sehari 3 kali. Tapi kalau kita bayangkan makan sampai 6 kali, tentu overload dari perut kita. Nah, batasan dari kafein ini sendiri juga sudah diteliti. Jadi paling tidak maksimalnya kita adalah di antara 200 sampai 400 mg kafein yang kita loading ke dalam tubuh kita, baru kita dapat efek baik. Efek baiknya apa? Satu, kinerja jantung kita menjadi lebih baik. Dikarenakan peredaran darah kita juga meningkat. Kemudian bahkan kopi ada senyawa-senyawa tertentu yang bisa membuat mood kita lebih oke. Nah, bener banget ya, mood booster katanya. Mood Dok, booster. Ya. Nah, Dok, kalau misalkan kita cerita tentang yang namanya kopi. Kopi itu sudah menjadi lifestyle ya, Iya, Dok ya. betul. Jadi apa-apa ngopi. Nah, menurut dokter nih, apa benar sih kalau misalkan rutin mengkonsumsi kopi dalam waktu jangka panjang itu dapat menjaga kesehatan jantung, hati, dan terhindar dari penyakit stroke? Ya, jadi kalau misalkan penyakit jantung tentu sudah bisa dikatakan seperti yang tadi dijelaskan awal, bahwa kafein di kopi dia dapat memacu kerja jantung dengan kadar yang sesuai dari kebutuhan harian, sehingga pacuan jantung menjadi lebih baik. Bahkan kalau misalkan seperti yang dijelaskan di segmen sebelumnya, ada zat-zat yang sebenarnya itu adalah makanan dari otot kita. Nah, jadi dari kandungan kopi sendiri, selain ada dia kandungan proteinnya, kemudian dia juga mengandung beberapa mineral yang diperlukan oleh tubuh. Contoh adalah natrium, kalium, dan klorida. Nah, itu termasuk di dalam kandungan kopi yang ternyata itu adalah makanan otot. Sehingga pada saat kita memasukkan kopi ke tubuh kita secara tidak langsung, ada efek yang membuat kita menjadi lebih terstimulus dari kafeinnya. Kemudian ada vitamin-vitaminnya juga, karena di kopi ternyata kan mengandung vitamin B2 sama vitamin B3. Kemudian ada kadar mineralnya juga. Kemudian ada juga kadar-kadar yang lain. Jadi ada senyawa flavonoid di dalam situ. Bahkan kalau misalkan kita cerita flavonoid, dia adalah kadar dari senyawa minyak atsiri yang terkandung di dalam biji kopi, yang itu punya antioksidan. Bisa dikatakan penawar racun. Penawar racun berarti memang benar adanya, tapi dengan dosisnya dosis yang
tepat. Tepat, betul. Dalam artian tidak boleh berlebihan gitu ya, betul. Dok ya. Kemudian kalau misalkan dari beberapa penelitian di luar negeri memang ada yang menyatakan bahwa orang yang mengkonsumsi kopi secara rutin 30% mendapatkan perlindungan terhadap penyakit stroke. Tapi di penelitian ini dijelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya untuk populasi perempuan itu lebih berefek dibandingkan populasi laki-laki. Karena ternyata perempuan memang memiliki reseptor yang lebih cenderung sensitif terhadap kafein. Jadi kalau misalkan kejadian stroke yang sudah benar-benar bisa dibuktikan secara penelitian adalah pada populasi wanita. Sayangnya laki-laki enggak ya. Ini satu lagi pertanyaan yang memang menyangkut dengan wanita lagi nih dok ya. Mitos atau fakta, dan ini mungkin juga pertanyaan saya dari dalam lubuk hati yang paling dalam dokter ya. Kopi bisa membantu proses pembakaran lemak dan menjaga berat badan ideal. Apakah betul dokter? Oke. Jadi kalau misalkan menjaga berat badan ideal dengan kopi, ada satu sisi benar, ada satu sisi salah. Satu sisi salahnya di mana? Pada saat seseorang itu depending pada kata-kata yang tertera di situ. Kopi bisa menurunkan berat badan dan dia hanya bergantung pada si kopinya sendiri. Padahal kalau misalkan kita harus runut, kopi ini dia fungsinya adalah meningkatkan pola tubuh kita untuk rangsangan adrenalin pada saat kita berolahraga, kemudian makanan otot juga pada saat kita berolahraga, dan juga dia membantu membongkar gula yang dibutuhkan sebagai energi pada saat kita berolahraga dengan cara membongkar lemak. Dari proses itulah akan terciptanya bahwa kopi akan membantu menurunkan berat badan. Jadi bukan karena kita mau turun berat badan, minum kopinya 1 liter, habis itu berat badannya turun. Makannya terus-terusan. Makannya tetap. Tapi sebenarnya adalah menu olahraga yang didahului dengan minum kopi yang tepat. Nah, minum kopinya yang tepat nih dok. Karena kalau misalkan biasanya tuh di coffee shop tuh ya dok ya, kita asal pesen aja kopinya. Yang penting aku minum kopi, olahraga, terus kurus. Nah, kopinya seperti apa nih dok? Yang kira-kiranya bisa membantu kita lebih berstamina ya mungkinnya untuk berolahraga. Oke, jadi kalau misalkan kopi, bagaimana sih cara kopi ini bisa membuat kita menjadi lebih sehat? Jadi cara minum kopi pun harus dengan cara yang benar dan kopi yang tepat. Kopi yang seperti apa? Kalau saya cenderung mengklasifikasikan kopi itu ada 2. Jadi yang pertama adalah kopi cantik yang diminum orang-orang tren, yang diposting-posting di sosial media. Yang penting adalah dapat exposure. Kemudian satu lagi adalah kopi serius. Nah, kopi serius adalah kalau saya mengklasifikasikannya bahwa dia adalah kopi yang dibikin dengan cara manual, yang itu tidak diminum dengan gula, dan dia murni kopi aja. Pure coffee. Nah, dari kopi yang tanpa gula, baru deh kita bisa dapat untuk zat-zat yang baik, kemudian efek-efek yang bagus terhadap tubuh kita, seperti itu. Nanti kita pesan kopi yang itu ya dok. Mbak Ergi mau ngopi apa hari ini? Aku suka latte dok. Latte hot? Boleh. Oke, kalau gitu Mbak Ergi latte hot, aku minumnya adalah cold brew, ya. Oke dok. Tapi sambil sebelum kita menunggu nih dok ya, yang namanya kandungan dalam kopi tadi. Ada selain kafein yang tadi kita bahas, kopi juga berfungsi sebagai antioksidan mirip kandungan vitamin C. Nah, apa saja nih fungsi dari antioksidan di dalam kopi tersebut nih dok? Jadi yang memiliki antioksidan di dalam kopi, salah satunya itu adalah kafestol. Kafestol adalah satu senyawa yang terkandung di dalam biji kopi yang dia memiliki antioksidan. Jadi kalau misalkan antioksidan itu apa? Antioksidan artinya adalah kita itu adalah zat yang melawan oksidan. Oksidan itu sendiri apa? Oksidan kalau bahasa Indonesianya tentu adalah radikal bebas. Radikal bebas dari mana? Bisa dari manapun. Dari asap rokok, asap kendaraan, paparan matahari, racun yang kita makan. Dan antinya adalah sesuatu yang kita gunakan untuk melawan hal ini. Nah, jadi senyawa flavonoid, kemudian senyawa kafestol, itu adalah salah satu komponen antioksidan yang dimiliki oleh kopi, yang dimana si zat tersebut bisa membantu kita mendapatkan antioksidan untuk melawan oksidan. Jadi untuk menawarkan racun yang kita dapat dalam kegiatan kita keseharian. Seperti itu. Bahkan dia punya juga efek untuk tentunya dengan antioksidan yang tinggi akan membantu kita melawan proses penuaan.
tapi bukan melawan untuk tua ya. Iya, melawan penuaan ya dok ya. Ternyata memang banyak sekali manfaat dari kopi dan kandungannya itu banyak banget ya. Karena selama ini juga masyarakat awam tuh mengenal kopi hanya penahan rasa ngantuk katanya Iya, dok. betul. Supaya bisa lebih stamina, ngopi dulu dong katanya gitu kan ya dok. Iya. Ternyata ada dari segi kesehatannya juga yang Sangat. luar biasa dok ya. Saya sambil nunggu kopi nih dok dari tadi dok. Oh, kalau gitu boleh dong kopinya disajiin yuk. Mau nyobain kopinya dulu. Ya, nah jadi hari ini Si Mbak. kita sediakan untuk Mbak Ergi adalah latte hot. Makasih. Nah. Ini kopi cantik ya. Kopi latte salah satu termasuk kopi serius karena Kopi kita serius. sajikan dengan tanpa gula. Sebelum kita jeda dok, ada satu pertanyaan lagi. Adakah kondisi kesehatan tertentu yang menyebabkan seseorang itu harus membatasi konsumsi kopinya dok? Ya. Jadi kopi itu adalah sesuatu, gampangannya dia seperti pisau. Kita gunakan dengan tepat pada kondisi yang tepat. Dan pada kondisi-kondisi orang normal, dia akan mendapatkan efek baiknya. Sedangkan kalau misalkan pada orang-orang dengan kondisi khusus, sebaiknya dihindari untuk minum kopi. Contoh pertama adalah orang dengan hipertensi. Nah, orang dengan hipertensi yang tidak terkontrol cenderung akan meningkatkan tekanan darahnya jika dia mengkonsumsi kafein. Tapi apakah dia boleh mengkonsumsi kafein atau mengkonsumsi kopi? Boleh pada saat tekanan darahnya sudah terkontrol dan dia memang rutin kontrol ke dokter untuk memeriksakan tekanan darahnya. Kemudian orang-orang yang dengan permasalahan khususnya yang paling sering ya mungkin ya adalah lambung. Ini ya masalah klasik ya, Ya, orang betul dengan sekali. peminum kopi. Oh, sebelumnya saya sering minum kopi tapi karena punya Saya kena masalah mah nih, lambung, gitu ya, kayak kena gitu ya. mah, akhirnya nggak bisa minum kopi. Nah, sebenarnya begini, kopi itu tergantung dari apa yang kita minum dan bagaimana cara menyajikan si kopinya sendiri. Karena pada orang-orang yang dengan kondisi mah, dia lebih sensitif sebenarnya begahnya, sensasi begah, itu cenderung pada kandungan creamer. Jadi kalau misalkan kita lihat kopi-kopi saset, kalau kita lihat kopi saset dia antara kopinya seberapa, sebenarnya tidak ada kandungan susu, tapi seperti kopi susu dikarenakan ada adding creamer di situ. Creamer ini yang sebenarnya membuat orang lebih cenderung begah dan merasa tidak nyaman kalau dia punya sakit mah. Tapi jangan lupa kopi juga memiliki kadar asam tertentu yang tentu tidak nyaman untuk orang-orang dengan penyakit mah. Jadi kalau orang dengan penyakit mah dia mau ngopi, gimana caranya nih? Nah, dia harus memilih dari si kopinya. Pertama dari biji kopinya dia harus tentukan dulu. Biji kopi yang tentunya tidak terlalu asam. Kemudian bagaimana cara menyeduh si kopinya? Karena kalau misalkan kopi kita seduh dengan air panas langsung, dia akan cenderung meningkatkan pH dari si kopi tersebut. Nah, seperti contoh yang saat ini saya coba minum, ini adalah cold brew. Jadi kopinya tidak diseduhnya dengan air panas, tapi diseduhnya dengan air dingin. Untuk apa? Untuk menurunkan asam dari si kopinya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang dengan mah mau pertama kali mencoba kembali minum kopi, tentunya pertama dia harus bebas dari gejala lambungnya dulu. Kemudian tentunya adalah minum kopinya setelah konsumsi makanan utama dan mencari kopi dengan kadar asam yang terkontrol. Jadi kalau misalkan ada pilihan antara kopi diseduh dengan air panas atau kopi dengan diseduh air dingin, mungkin dengan pilihan adalah kopi yang diseduh dengan air dingin. Ya. Oke, semakin menarik, semakin ingin saya terus bertanya kepada dokter. Tapi nanti dok, tahan dulu dok, kita akan lanjutkan perbincangan kita sambil kita menikmati kopi kita. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Seperti yang tadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak sekali mengupas tentang kopi ya, dan juga manfaat serta kesehatannya seperti apa. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Dokter Adit. Dok, kita lanjut lagi nih. Tadi kan sudah dijelaskan nih dok, bahwa kopi memiliki banyak sekali manfaatnya. Tapi bagaimana sih dengan kebiasaan minum kopi ini sambil dibarengin sama merokok? Nah ini ya dok ya, tetap bermanfaat atau malah bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lain ya dok? Ya, jadi kalau misalkan antara kopi kemudian ngerokok, ya tentu di banyak orang pasti akan merasa kopi itu ya temennya ya sambil ngerokok gitu kan ya, soulmate, kebanyakan ya. Gitu ya dok ya. Nah jadi kalau misalkan gimana kita nyikapinya, kita bahas dulu tentang rokoknya ya. Jadi kalau misalkan rokok
itu adalah senyawa yang nikotinnya, kemudian tarnya, dia sangat memungkinkan untuk membuat cedera di pembuluh darah. Jadi kejadian stroke, kemudian kejadian serangan jantung, itu sebenarnya dikarenakan hal tersebut. Apalagi ditambah dengan kolesterol kita yang tinggi, kemudian trigliserid kita yang tinggi, serta low density lipid kita yang tinggi. Nah, kalau misalkan kita hubungkan tadi dengan kopi, kopi sendiri dia akan menyebabkan jantung terpacu untuk memompa darah. Sehingga kalau misalkan kita bayangkan pada saat kita punya permasalahan di pembuluh darah yang disebabkan karena rokok, dalam artian adalah arteriosklerosis atau ada jendalan di dalam pembuluh darah kita, kemudian suplai dari pembuluh darah kita itu sangat kencang, sangat memungkinkan lepasnya trombus atau dari pembuluh darah tadi yang terluka, lepasnya trombus atau jendalan yang dia sangat memungkinkan terjadi penyumbatan di pembuluh darah yang lebih kecil. Kalau misalkan nyangkutnya di jantung terjadi serangan jantung, kalau nyangkutnya di otak terjadinya adalah stroke. Jadi kalau misalkan kita lihat dari proses tersebut, antara kopi dan rokok, dia bisa menjadikan hal yang semakin membahayakan rokoknya. Tapi dari sisi lain, kopi juga memiliki senyawa-senyawa yang tadi kita cerita tentang adanya antioksidan. Nah, rokok adalah salah satu bentuk oksidan. Kemudian kopi adalah antioksidan, sehingga pada saat orang merokok, dia juga bisa mendapatkan antioksidan dari si rokoknya. Tapi tentu dengan kadar yang tidak berlebihan. Karena kalau misalkan dari kopi, dia akan ada dari senyawa yang menyebabkan terjadinya permasalahan pembuluh darah. Kemudian dari si kafein, dia bisa mempercepat flow dari si pembuluh darahnya yang menyebabkan kejadian stroke dan jantung sangat mungkin meningkat. Jadi memang kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya dok ya, kalau kayak gitu ya. Dan tentunya tidak dikonsumsi secara berlebihan tadi ya dok ya. Dan kalau misalkan kita lihat kejadian pembuluh darah bermasalah bukan hanya dari rokok loh ya. Iya, betul. Jadi ada hal yang tidak sering kita sadari, itu adalah gula. Berdasarkan penelitian, gula itu sama berbahayanya dengan kopi. Rokok. Gula sama berbahayanya dengan rokok untuk meningkatkan kejadian cederanya pembuluh darah. Jadi kalau misalkan kita minum kopi dengan gula berbarengan dengan rokok, itu sudah triple combo yang sangat bagus untuk cedera pembuluh darah kita. Waduh. Berbicara tentang kopi lagi dok, yang tadi menurut dokter ada kopi cantik, ada kopi serius. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan kopi sasetan yang ada di luaran sana nih? Apakah itu juga maksudnya kadarnya itu masih bermanfaatkah untuk tubuh kita atau gimana nih? Kalau saya melihat sendiri, tentunya kita harus menengok dari komposisi dari kopi saset itu sendiri. Kopi saset tapi bukan kopi bubuk hitam yang disasetkan ya, karena kalau kopi bubuk hitam yang disasetkan itu adalah kopi bubuk yang dikemas di saset dan dia tetap kopi. Nah, cuma kalau misalkan kopi saset yang kopi komposisi, dia isinya adalah kopi, rata-rata antara 1% sampai 1,5% kandungan kopi di dalam beratnya apa yang ada di dalam saset tersebut. Kemudian komposisinya adalah creamer, dan kemudian yang lainnya adalah perisa dari kopi. Jadi apa yang kita minum, apa yang kita cium sebenarnya bukan murni dari si kopi. Kopinya ada, tapi lebih cenderung dari perisa dan juga senyawa-senyawa lain yang dikandung, yang dimasukkan ke dalam kopi saset tersebut, kopi instan. Jadi kalau misalkan saya sendiri, ya lebih baik minum kopi ya kopi saja. Tidak perlu tambahan yang lain. Boleh ditambahkan susu, tapi kalau bisa dikurangi penggunaan gulanya. Benar, jadi balik lagi ke pribadi masing-masing ya dok ya, bagaimana cara meminum kopi tersebut. Nah dokter, apa sih yang terjadi pada tubuh jika konsumsi kopi di luar dosis aman nih dok? Oh iya, jadi kalau misalkan contoh kita mengkonsumsi kopi dengan lebih dari 400 gram gitu ya. Jadi kalau misalkan kandungan kopi sendiri, kalau misalkan kita meminum kopi murni dengan gelas yang sekitaran 180 sampai 200, itu kandungan kafeinnya adalah sekitaran 100 mg. Jadi kalau misalkan kita maksimal, sebenarnya ada beberapa penelitian yang menyatakan jangan lebih dari 2 sampai 3 cangkir kopi sehari. Cuma kalau misalkan berdasarkan komposisi kafein yang bisa kita terima di dalam tubuh adalah 400 mg, maka paling tidak kita maksimal adalah 4 gelas kopi.
dalam satu hari hari. ya. Apa saja sih yang terjadi pada saat kita overdose dari si kafein? Ya. Yang pertama tentu kalau misalkan kita memiliki gangguan tidur, pasti akan menyebabkan Insomnia. kita susah untuk mengawali tidur atau insomnia. Kemudian yang kedua adalah cenderung sering terjadi kejadian nyeri kepala hebat karena overdose dari kafein. Kemudian dengan asam yang terlalu banyak, akhirnya permasalahan di lambung kita juga sering meningkat. Nah, kemudian biasanya kalau misalkan orang-orang dengan gangguan mood, pada saat dia terlalu loading banyak kopi, pembuluh darah dia memompa dengan hebat, akhirnya mood swingnya cepat sekali berubah. Yang seharusnya kopi jika dinikmati akan membuat mood kita menjadi lebih baik, dengan overdose dari kafein justru malah akan membuat hari kita jadi rusak. Jadi ambiar gitu Ambiar ya. semua. Oke dok, terakhir dok, sampaikan pesan dari dokter kepada masyarakat terkait tema kita hari ini nih. Oke, jadi kalau misalkan pada saat kita mengkonsumsi kopi, konsumsilah kopi dengan cara yang baik. Bagaimana cara mengkonsumsi kopi yang baik adalah tentu nikmatilah kopi tersebut tanpa menggunakan gula. Dan bagaimana cara kita memilihnya? Tentu kita bisa mencari kedai-kedai kopi yang ada di Tabalong, yang itu menjadi favorit kita, dan tentunya dengan berkonsultasi dengan barista yang ada di kedai tersebut, kita bisa mendapatkan kopi yang sesuai dengan kondisi kita. Sebagai salah satu contoh, kalau misalkan kita memiliki kondisi asam lambung, tentu kita mencarikan, minta untuk dibuatkan bagaimana kopi yang tidak terlalu asam, dan itu lebih cocok untuk lambung kita. Kesehatan juga ya. Jadi mulailah kopi dengan cara minum yang baik, minum kopi dengan dosis yang tepat, kemudian minumlah kopi tanpa gula. Tanpa gula ya. Dan ternyata yang namanya kopi itu bukan perkara menyeduh kopi menjadi suatu minuman, tapi enggak juga ya dok ya. Ternyata dari penyajiannya, dari ingredientsnya, manfaatnya itu banyak sekali. Betul. Terima kasih banyak dokter Adityo Sama-sama, sudah Mbak Ergi. berbagi ilmu yang luar biasa sekali. Sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai berjumpa lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.